Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Diva Mutia dengan NIM 2100666 dari program studi Perpustakaan dan Sains Informasi tahun ajaran 2021. Izinkan saya untuk menjelaskan hasil penelitian yang telah saya lakukan, yakni pengaruh penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting terhadap minat belajar siswa pada pembelajaran biologi secara daring. Dunia dikejutkan oleh adanya virus COVID-19 yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan, yang awalnya kegiatan pembelajaran secara konvensional kini berganti menjadi pembelajaran secara daring, yang membutuhkan media pembelajaran online seperti aplikasi Zoom. Maka diharapkan siswa memiliki minat belajar agar siswa bersemangat dalam kegiatan pembelajaran secara daring. Namun pembelajaran daring ini terdapat kelemahan, yakni siswa mengalami kejenuhan yang mempengaruhi pada rasa minat belajar siswa, yakni menurunnya rasa minat belajar siswa seperti tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. Minat belajar menjadi unsur yang terpenting dalam kegiatan pembelajaran, yang nantinya akan memudahkan peserta didik dalam memahami apa yang dipelajari. Menurut Aprianto dan Herilnya pada tahun 2020, bahwa minat belajar dapat diukur melalui 4 indikator seperti perasaan senang, perhatian peserta didik, ketertarikan peserta didik, dan keterlibatan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan menurut pendapat Sirait pada tahun 2016 bahwa dalam melaksanakan pembelajaran, siswa harus memiliki minat belajar atau kesukaan untuk mengikuti pembelajaran yang berlangsung, yang nantinya akan mendorong siswa untuk berpartisipasi atau menyimak dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Pembelajaran daring, terjadinya penurunan minat belajar siswa. Padahal minat belajar menjadi unsur yang penting dalam kegiatan pembelajaran, yang nantinya siswa akan memahami apa yang dipelajari. Pengaruh penggunaan Zoom terhadap minat belajar siswa telah dilakukan beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Natasha DKK pada tahun 2021 yang berjudul Minat Belajar Siswa Terhadap Penggunaan Aplikasi Zoom Cloud Meeting pada Pelajaran Fisika kelas 11 MIPA. Bertujuan untuk mengetahui minat belajar peserta didik dalam menggunakan aplikasi Zoom pada kelas 11 MIPA di SMA 6 Kota Jambi. Yang hasilnya bahwa siswa memiliki rasa minat belajar dengan indikator perasaan senang. Lalu penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Ghazali Farfar pada tahun 2021 yang berjudul Efektivitas Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting dalam Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 yang bertargetkan pada mahasiswa IPS Fakultas FKIP di Universitas Patimura, yang menghasilkan sebanyak 80% mahasiswa memilih tidak efektif menggunakan aplikasi Zoom karena mahasiswa yang tidak memakai Wi-Fi sering terkendala oleh jaringan, dan sebanyak 20% mahasiswa memilih kategori setuju atau efektif karena aplikasi Zoom ini sebagai komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Maka, perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian tersebut yaitu penelitian ini akan mengetahui rasa siswa memiliki minat belajar terhadap pelajaran biologi dan penyebab kejenuhan siswa dalam pembelajaran biologi secara daring. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan siswa memiliki rasa minat belajar terhadap pelajaran biologi, mengetahui pendapat siswa mengenai penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting dalam pembelajaran biologi secara daring, dan mengetahui penyebab kejenuhan siswa dalam pembelajaran biologi secara daring. Melaksanakan pembelajaran daring termasuk pembelajaran biologi secara daring, siswa diharapkan memiliki rasa minat belajar terhadap penggunaan aplikasi Zoom dalam pembelajaran biologi secara daring, yang menjadi motivasi dalam diri siswa untuk senantiasa memiliki rasa tertarik pada suatu materi pelajaran. Kurniawan dan Makin pada tahun 2021, pembelajaran daring merupakan pembelajaran dilakukan dalam jarak jauh dengan menggunakan beberapa media pembelajaran yang mempunyai unsur teknologi informasi. Dan menurut Imania pada tahun 2019, pembelajaran daring merupakan pembelajaran konvensional berbentuk format digital melalui internet, dan sebagian dianggap sebagai satu-satunya media pembelajaran untuk menyampaikan materi antara pendidik dengan peserta didik pada masa darurat pandemi. Lalu menurut Mendiknas tahun 2006 dalam Surahman dan Surjono pada tahun 2017 bahwa mata pelajaran biologi merupakan yang bertujuan untuk berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mandiri.
Adapun tujuan dalam mempelajari pelajaran biologi menurut Surahman dan Sujono pada tahun 2017 bahwa untuk membentuk sikap positif dan memahami keteraturan serta keindahan alam, lalu menumbuhkan sikap kritis, jujur, dan objektif pada peserta didik, mengembangkan pengalaman melalui percobaan yang hasilnya dikomunikasikan baik secara lisan ataupun tertulis, dan meningkatkan pemahaman dan berperan serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lalu menurut Ismawati dan Prasetyo pada tahun 2020, aplikasi Zoom merupakan aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan pertemuan online yang dapat diunduh secara gratis namun tetap fungsional karena memiliki berbagai macam fitur. Namun aplikasi ini memiliki kelemahan. Hal ini yang dinyatakan oleh Hairul dan Yusrina pada tahun 2021 bahwa pemborosan kuota dan aplikasi yang terkadang error. Lalu menurut Hanifah dan Yunitasari pada tahun 2020, minat belajar muncul dari dalam peserta didik dan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan belajar peserta didik. Sedangkan menurut Muizato pada tahun 2021, terdapat 4 indikator yang menunjukkan minat belajar, yakni adanya ketertarikan dan kesadaran untuk belajar tanpa disuruh, memberikan perhatian dalam belajar, berpartisipasi dalam aktivitas belajar, dan adanya perasaan senang atau suka dalam aktivitas belajar. Namun terdapat kelemahan dalam pembelajaran daring, yakni kegiatan pembelajaran yang monoton dan siswa tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan guru dan teman-temannya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Hidayat pada tahun 2016. Adapun definisi jenuh menurut Prawanti dan Sumardi pada tahun 2020 bahwa siswa jenuh saat pembelajaran karena kondisi mental yang mengalami rasa lelah dan bosan sehingga menimbulkan rasa lesu, tidak bergairah, dan tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Duli pada tahun 2019, penelitian kuantitatif merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data berdasarkan jumlah yang dilakukan secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian survei, karena dalam mengumpulkan datanya menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner online melalui Google Form. Tahapan awal penelitian ini yaitu peneliti membuat beberapa pertanyaan yang hasil jawabannya akan peneliti analisis data jumlah persennya yang akan disatukan dengan studi pustaka dengan berbagai literatur, dan hasil akhirnya yaitu peneliti memberikan kesimpulan. Adapun subjek dan objek pada penelitian ini yaitu pengaruh penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting terhadap minat belajar siswa kelas 11 MIPA 1 SMA 1 Tanjolaya yang berjumlah sebanyak 30 siswa. Adapun hasil dan pembahasan pada penelitian ini pada rumusan masalah pertama, yakni alasan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran biologi. Sebanyak 12 siswa dengan persentase sebesar 40% menyukai mata pelajaran biologi. Sebanyak 16 siswa dengan persentase sebesar 53,3% kadang-kadang menyukai mata pelajaran biologi, dan sebanyak 2 siswa tidak menyukai mata pelajaran biologi dengan persentase sebesar 6,7%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa menyukai mata pelajaran biologi. Adapun alasan siswa menyukai mata pelajaran biologi yaitu sebanyak 13 siswa memilih karena ada materi yang disukai dengan persentase sebesar 43,3%, dan karena guru memberikan suasana yang menyenangkan dengan persentase sebesar 16,7%. Dan alasan siswa tidak menyukai mata pelajaran biologi karena sebanyak 6 siswa memilih karena mata pelajaran yang rumit dan kompleks, serta sebanyak 11 siswa berpendapat bahwa banyak istilah yang sulit dan membingungkan. Maka hal ini sejalan dengan pernyataan menurut Muizato pada tahun 2021 bahwa pada indikator minat belajar, yakni adanya perasaan senang atau suka dalam aktivitas belajar. Lalu sejalan dengan pendapat dari Kusuma DKK pada tahun 2017 bahwa terdapat banyak istilah ilmiah pada biologi yang membuat siswa kebingungan dan kesulitan dalam mengingat secara utuh istilah ilmiah tersebut.
Dan sejalan pula dengan pendapat tamu pada tahun 2018 bahwa biologi mencakup materi yang luas karena mempelajari tentang kehidupan yang sudah teratur dan sistematis. Lalu pada rumusan masalah yang kedua, yakni pendapat siswa mengenai penggunaan aplikasi Zoom dalam pembelajaran biologi secara daring. Bahwa sebanyak 24 siswa dengan persentase sebesar 80% tidak menyukai pembelajaran biologi secara daring menggunakan aplikasi Zoom dan sebanyak 6 siswa dengan persentase sebesar 20% kadang-kadang menyukai pembelajaran biologi secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa tidak menyukai mata pelajaran biologi secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Dengan alasan sebanyak 15 siswa dengan persentase sebesar 50% berpendapat bahwa aplikasi Zoom terkadang error. Sebanyak 23 siswa berpendapat bahwa penggunaan Zoom boros kuota dengan persentase sebesar 76,7%. Dan terdapat 2 siswa dengan masing-masing persentase sebesar 3,3% berpendapat bahwa aplikasi Zoom aplikasi yang dapat di-download secara gratis dan aplikasi yang fleksibel. Dan pada pembelajaran biologi secara daring ini, sebanyak 16 siswa dengan persentase sebesar 53,3% tidak mengerti pembelajaran biologi secara daring dan sebanyak 14 siswa dengan persentase sebesar 46,7% kadang-kadang mengerti pembelajaran biologi secara daring. Maka hal ini sejalan dengan pendapat Rashid DKK pada tahun 2020 bahwa aplikasi Zoom dapat menghabiskan banyak kuota dan sejalan pula dengan pendapat Hairul dan Yusrina pada tahun 2021 bahwa jika jaringan internet yang kurang bagus maka akan menyebabkan aplikasi Zoom error atau aplikasinya yang bermasalah. Namun aplikasi Zoom memiliki kelebihan yang sejalan dengan pendapat Mawati dan Prasetyo pada tahun 2020 bahwa aplikasi Zoom merupakan aplikasi yang fleksibel karena dapat diunduh secara gratis atau pada laptop dapat diakses melalui web dan tersedia berbagai macam fitur. Karena sebagian besar siswa tidak menyukai pembelajaran biologi secara daring menggunakan Zoom, maka hal ini dapat mempengaruhi pada rasa minat belajar siswa, yakni menurunnya rasa minat belajar siswa seperti siswa tidak memperhatikan guru saat sedang menjelaskan materi, yang menyebabkan siswa tidak memahami materi apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Lalu pada rumusan masalah yang ketiga, yakni alasan kejenuhan siswa dalam pembelajaran biologi secara daring. Yang paling dominan yakni sebanyak 23 siswa dengan persentase sebesar 76,7% mengalami kejenuhan yang disebabkan oleh lelah terus-menerus menatap layar dengan persentase sebesar 53,3%. Lalu tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan guru atau teman dengan persentase sebesar 70% dan jenuh karena kegiatan pembelajaran yang monoton dengan persentase sebesar 33,3%. Dalam pembelajaran biologi secara daring, guru menjelaskan materi menggunakan slide presentasi PowerPoint. Dan model pembelajaran yang diinginkan oleh siswa yakni tampilan video animasi dengan persentase sebesar 60%. Maka hal ini sejalan dengan pendapat oleh Hidayat pada tahun 2016 dan pendapat Rainanda pada tahun 2021 bahwa terdapat kelemahan dalam pembelajaran daring, yakni kegiatan pembelajaran yang monoton, siswa tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan guru atau teman, dan lelah terus-menerus menatap layar, yang mengakibatkan mata menjadi lelah serta penglihatan menjadi kabur dan menjadikan mata rabun jauh atau rabun dekat. Maka dari itu, guru diharapkan dapat menyesuaikan media atau model pembelajaran yang diinginkan oleh siswa, yakni menggunakan model pembelajaran video animasi. Maka kesimpulan pada penelitian ini yakni pengaruh penggunaan Zoom terhadap minat belajar siswa kurang efektif karena sebagian besar siswa tidak mengerti apa yang dipelajari. Siswa mengalami kejenuhan karena pembelajaran yang monoton dan siswa tidak menyukai pembelajaran biologi secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Sekian dari saya, mohon maaf apabila pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.